Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para tuan guru yang selalu kita doakan mudah-mudahan selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah, tidak terasa dan tidak terpikir oleh kita, sejak dahulu kita tidak punya rencana untuk kumpul di sini. Betul apa betul? Tapi ini merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita sehingga kita bisa berjumpa dan menikmati suasana yang begitu indah. Namun terbesit dalam pikiran kita dan hati kita mulai dari detik ini sebagai modal buat kita agar kita tidak terjerumus dalam api neraka dan kita menikmati surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim surah Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nas wal hijar. Perintahnya jelas, ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kita, wa ahlikum, dan beserta ahli keluarga kita. Buat apa pentingnya Allah nyampaikan itu dalam firman? Kalau bukan tandanya Allah cinta kita. Buat apa Al-Quran mengingatkan kita? Al-Quran huwa dusturul muslim. Al-Quran yang mengarahkan kita. Buat apa pentingnya? Berarti tandanya Allah memperhatikan setiap detik. Sebelum detik pun Allah maha memperhatikan. Bu, kenapa jadi melototin saya? Rewas. Ayo. Wa ahlikum, kenapa Allah pesen juga buat keluarga kita? Ternyata bukan semata-mata ini kalimat dalam Al-Quran saja. Nabi bersabda dalam hadis sirah nabawiyah. Di situ ditegaskan, indal abdi wal jannah, antara hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, dan surgaku sab'un ukubat, ada 70 yang harus dihadapi sebagai rintangan. 70 di antara yang pertama paling ringan adalah rintangan paling ringan. Nabi pun dalam lisannya bersabda tatkala hamba menghadapi sakratul maut. Saya mau tanya, mati ringan apa sakit? Mati berat apa ringan? Bu, Pak, mati ringan apa berat? Enteng kita hadapi atau takut kita hadapi? Kita pun yang dikatakan sebagai sakaratul maut saja takut. Tapi kata Nabi, itu yang pertama akan kita hadapi. Bagaimana tatkala nyawa dicabut? Kita tak tahu. Al-mautu yakti baktatan. Mati datangnya tiba-tiba. Kalau mati bisa didaftarin, mungkin pakai abjad. Untung malaikat kagak pakai absen. Ya saya Ahmad Fauzan. Sama duluan, AS, AH belakangan. Ayo mikir. Ternyata Nabi bilang yang paling ringan tatkala sakaratul maut. Tapi bagaimana rasanya sakaratul maut kita hadapi, itu pun tidak bisa kita katakan ringan. Ada yang sakaratul mautnya enak, nggak bisa kita tanya. Tiba-tiba udah mati. Coba kita tanya, enak apa enggak? Diem aja. Ibu mau tahu, bapak mau tahu jeritan daripada jenazah pertama kali tatkala mereka diguyurkan dalam keadaan dimandikan. Kalau orang yang alim meninggal dunia, tatkala diangkat mereka berkata, "Kuddamani, kuddamani, cepatlah aku untuk ditanamkan, dikuburkan." Tatkala ketika orang yang tidak rajin ibadah kepada Allah, mereka pun berkata, "Kenapa aku harus seperti ini? Aku pengen hidup kembali." Mana yang kita pilih? Mumpung kita di sini. Mumpung kita sampai di sini, waktu kita sempit, saat kita tidak ada, waktu kita pun kita tidak tahu kalau Allah mau cabut oleh Allah. Apakah hanya langkah kita yang kita anggap sebagai keringanan? Ayo, ini gemetar nih karena dingin. Bukan cuma mandi. Allahu Akbar. Apalagi kata Nabi yang paling berat,
Dalam sabung kubat 70 rintangan disebutkan cuma 2, yang ringan sama yang berat. Apa yang berat? Tatkala ketika kita mau masuk ke dalam sorga, ada yang protes, sedih rasanya sebagai orang tua tatkala menikmati sorga diprotes oleh anak. Anak yang pengen masuk sorga diprotes oleh orang tua. Murid yang mau masuk sorga diprotes oleh guru. Guru yang mau masuk sorga diprotes oleh murid. Makanya pesennya wa ahlikum naro, jaga keluarga kita. Orang tua, laki-laki, seorang ayah akan mudah masuk ke dalam neraka kalau anak tidak bisa mandi junub. Apalagi seorang istri mudah banget masuk neraka kalau punya anak perempuan rajin ngumbar aurat. Nabi bersabda jelas 3 anak itu kunci sorga. Ya Nabi, kalau 2 kunci sorga. Ya Nabi, kalau 3, kalau 1 kunci sorga. Syaratnya tutup aurat. Kita punya anak perempuan, bukan beban tapi amanah. Bayangkan zaman sekarang, pada senang pakai celana, wahai. Wahai. Protes baik dah. Ini nih wahai nih. Di atas, hawai. Hai hai. Aduhai. Dilihat dosa, nggak dilihat nabrak. Yang kita takutin sebenarnya begini. Ini ayat lanjutannya wakudu. Kata-kata wakudu ini adalah artinya bahan. Ini kita bahan neraka nih. Wakuduhan nas. Bahan neraka manusia, waquduhan nas wal hijarah, dan para batu. Makanya kenapa kita muhasabah di sini dikelilingi oleh batu. Jelas dalam kitab Uqud dulu jadi dinyatakan bahwa saat Sayyidah Fatimah menangis, datang Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa wahai anakku tercinta kau menangis?" "Ya ayahanda, sampaikan kepada Sayyidina Ali, aku butuh pembantu karena aku menggiling roha begitu berat." Nabi ngambil gandum dan ditaruh di atas penggilingan batu dengan mengucapkan bismillah. Batu tersebut bergerak dengan sendiri dan berucap, "Ya Rasul, kalau kau perintahkan aku sebagai batu, semua batu di dunia akan aku buat bergerak dengan sendirinya dengan izin Allah. Maka aku akan bersaksi kepada siapapun yang dinyatakan sebagai saksi oleh batu, dia beribadah kepada Allah." Ini batu jadi saksi. Masjid dari batu bukan? Masjid dari batu bukan? Orang yang malas masuk ke dalam masjid, maka batu-batu di masjid tidak akan pernah bersaksi buat dia. Ibu punya ulekan dari batu, dari tanah, itu akan jadi saksi. Makanya kalau lagi ngulek jangan manyun. Gedek sama laki. Itu batu ngadu. Laki punya batu cincin dek. Nih jadi saksi nih. Jangan batunya doang diasah-asah kasih minyak. Orangnya kagak ibadah, summa na'udzubillahi min. Alaiha malaikatun giladun syadidun. Ingat bahwa di alam neraka itu, ya di alam akhirat itu sudah jelas Allah terjunkan ke neraka. Alaiha malaikatun secara jamak, malaikat-malaikat giladun sadidun, yang begitu syadis, yang begitu dahsyat. Kalau mereka diperintahkan menyiksa tidak tanggung-tanggung, Allah berikan perintah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya yang paling indah kita rasakan adalah tatkala kita beristighfar pada Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah aku hambamu, ya Rasulullah aku umatmu. Akankah ketika di alam kubur aku pun diberikan saksi? Apakah di akhirat ya Rasulullah aku akan diakui sebagai umatmu ya Rasulullah? Yang kita takutin kalau kita nggak diakui. Nggak diakui. Makanya ini zaman yang terjadi. Zaman dimana menyakiti Allah dan nyakitin Rasul. Allah disakitin. Gimana caranya Allah disakitin? Banyak orang yang nggak udah ibadah sama Allah. Banyak orang yang nggak pakai hukum Allah. Banyak orang yang melecehkan Al-Quran. Banyak orang yang menganggap bahwa Allah tidak berfungsi. Summa na'udzubillahi min. Sampai pun Nabi Muhammad dihina. Sampai pun Nabi Muhammad dikecilkan. Sampai pun Nabi Muhammad dianggap tidak berfungsi. Berarti orang ini tidak pernah belajar Al-Quran. Ingat, Al-Quran wa dusturul muslim. Al-Quran undang-undang kita. Al-Quran undang-undang kita sampai alam kubur. Ini alam kubur, alam yang sepetak,
Alam kubur alam yang sempit, alam kubur yang kita tidak akan pernah tahu. Tapi hebat alam kubur Allah buat. Terakhir, Bu, saya mau tanya, tugasnya manusia di alam kubur ngapain? Jawab pertanyaan Allah, betul gak? Kita meninggal dunia masuk alam kubur, jawab pertanyaan Allah, bukan? Pertanyaan Allah itu cuma 5. Kalau pertanyaan udah dikasih, lantas sisanya kita ngapain? Dalam hadis Nabi, orang yang berada di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertontonkan. Siapa yang ditonton? Semua anak keturunannya yang masih hidup. Ini kita duduk hari ini dipertontonkan kepada Allah, dipertontonkan oleh Allah kepada ahli kubur kita. Dipertontonkan. Pulang dari umroh, ternyata kita tidak berubah sifat kita, tidak berubah akhlak kita, masih aja kita bandel, masih aja kita maksiat, masih aja kita berbuat jahat. Nangis mereka di alam kubur. Tapi kalau kita berubah cara baik, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa yang kita lakukan amal ibadah dalam kehidupan itu dipertontonkan kepada ahli kubur kita. Makanya kalau ada anak keturunan yang tidak baik, itu ahli kubur itu doa, Allahumma la tamatuni bi ahlik kama hadaitani. Ya Allah, jangan matiin anak keturunanku dulu sebelum dia dapat hidayah. Makanya kalau nyumpahin orang jahat nggak mati-mati. Tuh orang gitu banget, biar mampus sekalian nggak mati. Kecuali kita doakan, ya Allah mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mereka dapat hidayah. Orang yang jahat dapat hidayah. Orang yang akhlaknya tidak baik dapat hidayah. Yang belum ibadah dapat hidayah. Yang nggak senang sedekah dapat hidayah. Yang nggak senyum dapat hidayah. Yang senyum tambah hidayah. Yang senang sedekah tambah hidayah. Alhamdulillah. Paham? Paham? Kenapa melototin saya lagi? Itu aja, masih banyak yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.